Assalamualaikum, perkenalkan nama Ibu Erika Apriani, Ibu guru kelas 4. Ibu mengajar di SD Negeri 105373 Tualang. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran IPAS. Materi yang akan kita pelajari adalah bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan mengidentifikasi fungsi akar, batang, dan bunga. Mengidentifikasi struktur akar, batang, dan yang lainnya. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Layaknya seperti manusia yang memiliki tangan, kaki, dan juga seluruh anggota tubuh, begitu juga dengan tumbuhan, memiliki bagian tubuh beserta fungsinya. Kita masuk ke bagian yang paling utama di bagian tumbuhan adalah akar. Akar ada yang tumbuh di dalam tanah dan ada yang di luar, tapi kebanyakan akar tumbuh di dalam tanah. Akar terbagi dua, ada akar tunggang, ada akar serabut. Fungsi dari akar untuk menyokong tubuh tumbuhan dan menyerap air dan garam serta menyimpan cadangan makanan ke bagian tertentu tubuh tumbuhan. Masuk kita ke bagian yang kedua setelah akar adalah batang. Fungsi batang merupakan tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan agar kokoh, menghubungkan akar dengan tubuh tumbuhan yang lainnya, serta sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Lanjut kita ke yang ketiga, yaitu daun. Daun bagian tumbuhan yang tumbuh dari ranting dan biasanya berwarna hijau. Zat hijau yang ada di daun disebut klorofil. Nah, fungsi dari daun adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Sekarang masuk kita ke yang keempat, yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, yang disebut juga sebagai proses penyerbukan yang bertujuan untuk menghasilkan buah. Nah, bagian dari bunga terbagi lagi menurut bagian-bagiannya. Ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting, juga berfungsi sebagai penopang bunga. Bagian bunga yang kedua setelah tangkai bunga adalah kelopak bunga. Bagian bunga paling luar yang menyeliputi mahkota ketika masih kuncup. Kelopak berfungsi untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup, dan dia akan terbuka setelah mahkota melebar. Bagian-bagian bunga yang ketiga adalah mahkota bunga. Mahkota bunga sering disebut sebagai perhiasan bunga. Mahkota bunga ini berwarna-warni. Mahkota bunga membantu proses penyerbukan dengan cara mengundang serangga untuk hinggap ke mahkota bunga. Gunanya serangga hinggap ke mahkota bunga adalah untuk menghisap nektar atau sari bunga. Bagian-bagian bunga yang keempat dan kelima adalah benang sari dan kepala putih. Benang sari berguna sebagai alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putih adalah alat perkembangbiakan betina. Nah, tadi setelah bunga, sekarang masuk ke biji. Biji tumbuhan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan juga cikal bakal tanaman baru. Nah, masuk kita yang terakhir, bagian dari tubuh tumbuhan adalah buah. Buah merupakan hasil dari perkembangbiakan tumbuhan. Buah berfungsi menyimpan cadangan makanan serta membungkus dan melindungi biji.
Tumbuhan sangat penting keberadaannya bagi semua makhluk hidup, baik hewan maupun manusia. Nah, anak-anak, semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat dan berguna untukmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.